Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan gue Aldi Fadila. Jadi ini adalah sebuah video vlog yang menceritakan tentang perjalanan gue ke Karangtaulan nanti. Tapi karena audionya bermasalah, jadi mau nggak mau video kali ini bakalan gue dubbing untuk perjalanannya. Dan di sini gue pengen ngejelasin rute apa saja yang bakalan gue lewatin dan gimana sih kondisi jalannya. Ya menurut gue sih ini informasi yang cukup bakalan kepake apabila kalian ingin liburan juga ke pantai Karangtaulan. Sebenarnya ini bukan pantai sih, lebih ke tebing kayak gitu. Oke, perjalanan gue sendiri sama yang gue itu dimulai dari Tasik Kota, yang dimana ini bisa jadi patokan banget buat kalian mau dari kota manapun. Tujuan utama kalian yang pertama itu ke daerah Tasik Kota, karena dari Tasik Kota nanti gak akan terlalu banyak jalur yang bakalan kalian lewati untuk pilihannya. Sementara kalau dari kota A ataupun kota B bakalan banyak jalur yang bisa menjadi pilihan kalian untuk masuk ke kota Tasikmalaya. Kalau gue sendiri buat jadi patokannya itu di alun-alun kota Tasikmalaya ataupun Universitas Siliwangi. Itu bisa jadi patokan utama buat kalian menentukan ketika kita mau ke Karangtaulan dari arah Tasikmalaya. Perjalanan kali ini dimulai dari kota Tasikmalaya di sekitar jam 6.30. Dan kalau gue saranin sih lebih baik kalian cari sarapan di daerah Tasik Kota ataupun nanti masuk ke daerah Kawalu. Karena nantinya kalau habis lepas di daerah Kawalu, kayaknya sih kalau menurut gue sendiri agak susah buat nyari tempat sarapan yang proper gitu. Dari arah Tasik Kota sendiri gue langsung menuju ke arah Kawalu dan juga nanti patokannya itu masuk ke Salopa. Sebenarnya untuk menuju Karangtaulan sendiri ada dua jalur, yaitu melalui Cipatuja atau langsung ke arah Karangtaulan melalui Cikatomas. Dan untuk perjalanan perginya sendiri gue melalui jalan Cikatomas. Karena ini perjalanan pertama gue, jadi gue sempat melihat beberapa review dari orang-orang yang melewati Cikatomas dan katanya jalannya oke. Katanya dari Kawalu ini nanti kalian bakalan dibelokin langsung ke arah Salopa. Tinggal kalian ikutin aja petunjuk arah menuju ke Salopa ataupun Cikatomas. Jalan yang dilewati sendiri di sini bisa dibilang kita melewati perkampungan dan jalannya itu bisa dibilang cukup bagus, tapi nggak benar-benar bagus ataupun rata seperti jalan nasional. Dan jalan yang kita lewati sendiri untuk menuju ke Salopa itu cukup besar, dimana terkadang beberapa mobil truk juga terlihat melewati jalan ini. Dari arah Kawalu untuk sampai ke daerah Salopa sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, kebetulan di daerah Salopa ini bisa dibilang daerah yang cukup perkotaan dan juga sudah memasuki jalur kota lah. Di sana sudah cukup ramai dan jalannya cukup mulus. Dari daerah Salopa sendiri kita menuju ke Cikatomas yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini menurut gue tergantung keahlian kalian sendiri ya. Kalau kita mengikuti map sebenarnya dari arah Salopa menuju ke Karangtaulan itu cuma membutuhkan waktu 1,5 jam. Tapi jujur gue sendiri dari arah Salopa untuk menuju ke Cikatomas itu membutuhkan waktu 1,5 jam. Yang dimana gue sendiri gak terlalu jago kalau perlu melewati jalan yang rusak. Ya, kalian gak salah dengar, jalannya di sini agak rusak. Walaupun gak benar-benar rusak, tapi kalian bakalan menemui beberapa jalanan yang sangat amat parah, yang menurut gue kalau kalian pakai mobil sedan itu nggak akan bisa dilewati. Jadi minimal kalian pakai Avanza lah gitu. Kalau misalnya kalian pakai mobil sedan ataupun mobil hatchback, gue pastiin ini nggak akan sampai karena ada beberapa jalanan yang cukup rusak berat. Tapi karena kebetulan gue pakai motor sport dan motor gue juga agak tinggi, jadi masih aman aja buat melewati jalanan di daerah Cikatomas. Oh ya, untuk pom bensin sendiri di sini ada 2 pom bensin gede yang gue lewatin, yaitu di daerah Salopa dan juga di daerah Cikatomas. Kalau kalian menggunakan Matic atau menggunakan motor dengan tangki kecil, gue saranin sih kalian langsung isi full tank aja di pom bensin di Salopa. Dari Cikatomas sendiri terdapat 3 jalur, yaitu ada yang ke Cijulang Pangandaran, ke Pancat Tengah dan juga melewati Cikalong. Dan gue sendiri sempat melihat konten beberapa orang yang menyatakan bahwa jalan ke Pancat Tengah itu jalannya lebih mulus. Alhasil di sini gue memutuskan untuk melewati jalan ke Pancat Tengah. Tapi setelah perjalanan dari Cikatomas ke Pancat Tengah yang dilalui kurang lebih setengah jam, memang jalannya itu bisa dibilang tidak terlalu jelek, tidak juga terlalu bagus. Tapi memang ada satu bagian yang sudah full hotmix dan juga jalannya bagus banget. Gue juga awalnya ngira kalau ini jalanan bakalan menunjukkan kita ke daerah pantai, karena biasanya kalau kita udah masuk ke daerah pantai jalannya itu biasanya bagus. Jadi gue pikir ini bakalan menjadi jalan terakhir yang bakalan kita lewati. Tapi ternyata setelah setengah jam perjalanan kita kembali memasuki daerah yang memiliki jalanan sangat rusak. Sekali lagi gue tekenin sangat rusak.
Di sini kita berada di Pancat Tengah dan jalannya itu sangat rusak karena benar-benar di sini gue nggak bisa menarik gas, gue benar-benar bawa motor pelan-pelan banget, apalagi jalannya itu rusak berat. Alhasil di sini sangat amat menguras tenaga. Dan ini bikin gue kapok buat lewat jalan Pancat Tengah ataupun Cikatomas ataupun yang lainnya. Jadi perjalanan yang kita lewati dari Tasikota sampai ke Pantai Karangtaulan itu kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam. Itu sudah termasuk istirahat. Nah, untuk kawasan Karangtaulannya sendiri, lokasinya sendiri terdapat di pinggir jalan. Jadi dari pinggir jalan kita tinggal masuk ke area Karangtaulan. Untuk tiket masuknya sendiri gue jujur bingung. Di tiketnya sendiri cuma tertulis 10.000 tapi kita diminta 25.000. Gue nggak tahu itu buat apa, tapi yaudahlah, hitung-hitung berarti harga satu tiket per orang itu 12.500. Dan untuk tiket parkir sendiri di sini ditetapkan harga sebanyak 5.000. Jadi total kurang lebih untuk satu motor 2 orang itu 30.000. 25.000 untuk tiket dan 5.000 untuk parkir. Oh guys, kita udah sampai di Pantai Ayang. Kita sudah mengganti baju. Ini ada di Pantai Karangtaulan di Tasik. Karangtasik. Karangtasik. Tahu lah nih. Ini menurut gue ini salah satu view bagus sih di sini. Kayak tebingnya dapat, pantainya dapat nih sedikit. Terus si lautnya juga dapat. Keren. Walaupun perjalanannya tidak sekeren Cilatu, tapi ini keren. Yes, mantap sekali. Mau dari dulu sih. Kita ngedadak loh. Udah mau ngedadak ke Pangandaran, nggak jadi langsung pindah ke sini. Ini cuacanya panas sekali. Jam 12 di pantai. Jam 12:30 sekarang. Tidak ada kerjaan. Karena libur. Kalau ada kerjaan mumet guys. Kerja mulu. Jadi ini sebenarnya pantainya tuh bukan pantai sih. Karang itu di atas tebing. Kayak di puncak gua, dan ini lebih relevan daripada puncak gua soalnya masih adem, masih ada banyak pohon-pohon buat neduh. Terus ini kayak alun-alun sih jujur. Nggak kayak tempat wisata gitu. Tapi kalau buat bawa anak-anak kurang cocok soalnya anak-anak mah sukanya main air. Ini mah buat menghabiskan waktu dan juga menghabiskan tenaga karena capek. Buat piknik. Harusnya bawa apa? Bawa sama. Kalau bawa mobil mah kan di mobil aku selalu ada samak. Ini view dari tebing lain di Karangtaulan, dan ini kayaknya lebih cakepnya dari sebelah sini. Yang ada bacaan Karangtaulannya, dan ini sekarang udah jam 3. Sebentar lagi jam-jam sunset. Kita mau diam dulu di sini. Ini adem. Sini enakin. Si ayang kepanasan. Tapi enak loh di sini tuh. Ini jujur ya, di sini tuh anginnya enak kalau dibandingin sama pantai-pantai lain. Ini salah satu yang enak karena anginnya masih adem banget, pakai banget ademnya. Biasanya kalau di pantai itu kan panas itu awalnya, kayak di sini awalnya dingin sih, enak. Rate yang 110 berapa? 10. Belum menemukan yang terbaik berarti. Nanti yang terbaik di Pulau Jeju. Di Pulau Jeju, ingetin pokoknya yang terbaik di Pulau Jeju. Bismillah. Amin. Oke, sekarang udah jam 5:30, masih di pantai bersama Ayang. Kita masih menunggu sunset. Saya yang udah keringetan banget. Tuh ini cakep banget coy pemandangannya. Bener-bener golden hours.
Oke, perjalanan kita lanjutkan untuk perjalanan pulang dari Karangtaulan menuju ke Tasik. Dan sesuai perjalanan yang telah dilewati sebelumnya, gue bener-bener menyesal buat melewati ke jalan yang Cikatomas itu. Akhirnya pas pulang gue memutuskan untuk melewati jalan Cipatujah. Dan setelah gue lihat maps, kurang lebih jaraknya itu jadi bertambah, yang harusnya 75 km kita bertambah menjadi 105 km karena kita harus muter dulu ke Cipatujah. Alasan kenapa gue harus lewat ke Cipatujah ini sendiri sebenarnya karena gue sendiri udah tahu jalanan Cipatujah itu kayak apa kalau malam-malam, dan ditambah lagi jalan ini jalan nasional sehingga ya sesepi-sepinya di sana tetap masih ada kendaraan. Sementara kalau kita lewat kembali ke Cikatomas dan Salopa, gue agak ragu bakalan banyak kendaraan yang lewat sana. Perjalanan pulang sendiri kita dimulai di pukul 6 atau abis maghrib. Itu benar-benar abis sholat maghrib kita langsung menuju ke jalan pulang. Dan di sini sebenarnya perjalanan pulangnya itu estimasi waktunya itu kurang lebih sama kayak berangkat tadi, sekitar 3,5 jam. Dan dimana kita juga sempat istirahat dulu di daerah Cipatujah untuk makan malam. Nah, jalan yang kita lewati sendiri ini sebenarnya jalannya itu cukup terang, dan kalau menurut gue ini relatif aman buat kalian lewati malam-malam karena di sini masih cukup banyak kendaraan yang lewat ke sini, ditambah juga melewati pemukiman yang cukup terang. Kalau kita bandingin sama ke Cikatomas yang pas kita pergi aja kayaknya bakalan gelap banget kalau malam-malam. Terus ditambah lagi jalan dari Karangtaulan menuju Cipatujah ini bisa dibilang sangat amat mulus. Jadi di situ gue bisa agak sedikit gaspol untuk mengejar waktu agar gak terlalu malam buat sampai ke kota Tasikmalaya. Kurang lebih pukul 7:30 kita melanjutkan perjalanan menuju ke Tasik Kota, yaitu melalui jalan Cipatujah, dilanjut ke Pamijahan, Cibalong, dan juga ke Tasik Kota. Nah, sebenarnya buat jalanan dari Cipatujah menuju ke Pamijahan sendiri, jujur ini jalannya itu sangat amat gelap. Kita perlu melewati hutan karet kurang lebih sekitar setengah jam, dimana itu benar-benar gak ada penerangan sama sekali. Dan di sana sendiri jarak antara satu kampung ke kampung lainnya itu cukup jauh. Jadi kurang lebih setiap 10 menit baru ada perkampungan sedikit dan kembali lagi ke jalan gelap. Dan itu cukup perjalanan panjang, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Pokoknya kalian harus hati-hati dari arah Pamijahan menuju ke Cipatujah itu karena benar-benar jalan itu banyak banget area yang gelapnya tanpa penerangan sama sekali dan jauh dari perkampungan. Tapi poin plusnya sendiri kalau menurut gue, kalau melewati jalan ini kita masih bisa banyak bertemu kendaraan yang lainnya karena merupakan jalur utama. Dan saran gue sendiri sih, kalau kalian mau solo touring melewati jalan ini, sebaiknya kalian ngikutin kendaraan lain khususnya untuk mobil karena penerangannya itu lebih baik dibandingkan kalian menggunakan motor yang hanya mengandalkan lampu utama aja. Ditambah lagi ya di sini tuh cukup banyak mitos yang entah itu makhluk astralnya dan juga kejahatannya. Jadi amit-amit sih kalau saran gue sendiri jangan sendirian banget, harus ngikutin kendaraan lain. Walaupun jujur sini gue juga banyak jalan sendiri, tapi karena gue udah tahu jalurnya jadi gue bisa sedikit kegas buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam kita sampai ke daerah Pamijahan. Dan di sini biasanya sih udah mulai rame karena di sini ada tempat ziarah. Jadi biasanya juga berpapasan juga dengan orang-orang yang mau berziarah dan banyak banget bis-bis gede juga yang lewat ke sini. Tapi tetap masih ada bagian-bagian yang gelap aja seperti dari Pamijahan ke Cipatujah tadi sih. Nah, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam kita bakalan sampai ke daerah Cibalong. Nah, kalau udah di Cibalong ini sih jujur di sini jalannya lebih rame, udah kelihatan seperti di perkotaan sendiri. Jadi di sini kalian udah bisa agak bawa motor nyantai ataupun mau cari tempat peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah Tasik Kota. Nah, dari Cibalong sendiri kita menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam lagi untuk sampai ke daerah Tasik Kota ataupun ke Kawalu. Jadi perjalanan yang kita lewatin itu dari Karangtaulan menuju ke Tasik Kota melewati Cipatujah menempuh perjalanan yang kurang lebih sama, yaitu 3,5 jam. 3,5 jam sudah termasuk istirahat juga loh. Jujur kalau gue sendiri lebih milih buat berangkat ataupun pulang melewati Cipatujah, walaupun agak muter kurang lebih sekitar 20 kilo, tapi perjalanannya itu melewati jalan utama dan gak ada jalan yang rusak seperti ke daerah Cikatomas ataupun ke daerah Salopa. Jalan yang dilewatin dari Karangtaulan ke Cipatujah dan juga ke Tasik itu bisa dipastikan 80% mulus, 90% rusak ringan yang artinya masih bisa dilewati dengan kecepatan tinggi, yang dimana itu bisa jadi efisiensi waktu kalian dalam melakukan perjalanan. Nah, jadi itulah cerita pengalaman gue touring dari Tasik ke Karangtaulan, dari Karangtaulan balik lagi ke Tasik, PP sehari kurang lebih 200 km menggunakan Robusta motor kesayangan gue bersama ayah gue. Dan ya
kita menikmati perjalanan ini, kita juga menikmati pemandangan yang ada di Karang Taulan yang menurut gue ini salah satu view terbaik yang pernah gue lihat selama gue touring. Next kita bakalan touring kemana lagi, tunggu aja cerita kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.